Yang ketiga, ini adalah looping atau perulangan. Ya, gitu ya. Nah, kita sekarang masuk di topik. Topik kedua, yang percabangan branching ini. Topik yang akan kita bahas sekarang. Nah, untuk branching ini pilihannya ada banyak keywordnya. Keyword yang nanti akan kita gunakan, keyword utama. Ya, ini ada if, nanti pilihannya ya. Masuk ini keyword dan jenis kalau keywordnya sih ada if, else, switch, ini keyword yang kita pakai nanti. Case, break, continue, go to, ya, if, else, switch, case, break, continue. Nah, itu yang kita pakai nanti. Nah, kemudian cabangan itu ada if saja nanti macamnya. Kalau yang lain di mute ya. Terus jenis atau macam dari percabangan nanti akan kita gunakan if saja, if, else, else, if, terus switch, nested if. Jadi nested if ini contohnya ada nanti if dalam if. If setelah if ada if lagi. If di dalam if seperti ini. Nested if. If di dalam if. Terus ada case nanti switch case. Switch variabel. Terus nanti ada case-nya. Case var misalnya var 1. Nah, seperti ini. Nah, kita nanti akan belajar ini dulu, if dan if else. Ya. Nah, ini kenapa kok di dalamnya if ini ada kurungnya? Bentuk umum. Bentuk umum if itu selalu ada ini kondisi. Ya, jadi nanti ketika kita misalnya punya coding ya, punya coding seperti ini, saya tunjukkan mungkin di coding kita yang minggu lalu sudah pernah kita buka buat ya. Nah, ini misalnya. Ini kan sequence semua ya. Coba kita lihat di fungsi main ini kan lurus terus seperti ini. Nggak ada ya baris per baris akan dieksekusi. Kemarin caranya kan kita untuk menampilkan variabel untuk menunjukkan bagaimana cara kerjanya kode ini, itu kan kita bisa pakai build debug step itu. Nah, nanti kursornya akan lari. Ini misalnya ke sini. Ya, di sini jumlah anak undefined. G sebelumnya kan belum dieksekusi ini. G-nya belum ada apa-apa ini. Belum dibuat. Makanya ini G 9,8, isinya masih 7,9. Ini masih ngawur dia, undefined. Dia juga membuat float in, ini variabel. Jadi ini adalah variabel-variabelnya, variabel lokal. Ada berat badan 5,5, tapi kan belum dieksekusi. Sampai detik ini baru mengeksekusi di baris 24. Terus berat badan dibuat masih 0. Gender juga masih 0. Ya, ini belum jumlah anak 5 ini belum dieksekusi. Nah, gimana caranya mengeksekusi lagi, run lagi? Coba tekan debug, next, ya. Next instruction apa next line ya? Next line aja. Next line, nah geser dari baris 24 ke baris berikutnya. Nah, berarti G ini harusnya sudah dieksekusi. Yang sebelumnya undefined tadi, nilainya harusnya jadi 9,8.
Ini float in belum diisi, isinya sembarang. Berat badan tadi kan di awal belum dieksekusi, belum di apa ya, memang belum dibuat ya, belum di assign, jadi masih nol. Ini kalau saya next harusnya berisi 5,7 di sini. Coba kita set, kita run, next line kok mencolotnya jauh ya. Ini isi 55,7 ini. Gendernya masih belum diisi. Jumlah anak tadi kan undefined, belum diisi sama sekali. Isinya masih sembarang. Nah, sekarang mau diisi 5. Dan debug atau next instruction. Coba ya kita Alt F7. Next. Nah, kita masuk ke 5. Oh, lari kemana dia? Kok nggak ada? Saya stop aja deh. Balik. Gimana baliknya? Kemana ini? Ini saya tutup deh. Saya hapus biar nggak. Oh, ke sini ya. Langsung lari ke sini. Masukkan jumlah anak. Oke, saya ulangi lagi. Debug, terus juga kursornya saya arahkan ke sini. Arahkan sini deh. Debug, run to kursor. Atau step into aja coba ini. Oke, kemana? Nah, di sini ya. Pertama kali dia masuk langsung mengeksekusi ini, masuk ke G, nilainya ini. Coba saya terus ya. Debug, next line. Nah, ini next line ke berat badan. Berat badan masih belum dieksekusi. Ini yang Anda pasti perhatikan jalannya itu ya. Perhatikan baris per baris dieksekusi itu seperti apa. Kemudian debug lagi, next line, ke berikutnya. Ya, jadi lurus terus, dieksekusi terus. Chart gender masih kosong. Float 55,5 ini. Debug lagi, next line, jumlah anak. Awalnya 5, harusnya keluar dari sini nanti jadi 7. Coba saya next line lagi. Dan 7 digantikan, yang 5 tadi digantikan 7. Terus baru saya next line lagi, masukkan berapa jumlah anak, mana outputnya. Ini ini saya masukkan anaknya misalnya 3. Kok efek? Oke, coba dulu debug. Saya next line. Oh, saya masukkan 3 tadi. Responnya lama rupanya. Nah, sekarang berapa jumlah anaknya? Ini sudah 33. Ya, coba sekarang next line lagi. Ditanya berapa jumlah anak yang Anda inputkan, ditampilkan 33. Terus run lagi, next line, hasil penjumlahan ini, dan seterusnya. Ini kemarin kita nyoba tampil ya. Tampil tapi sudah ini, oh masih ada. Ini fungsi yang lain aja ini, saya nyoba kemarin. Oke, tampil nggak ngapa-ngapain. Ending di akhir, sudah selesai. Ya, nah selesai. Oke, yes. No ya bisa. Gitu ya. Ini kalau urut ya, kalau runningnya itu urut. Nah, kita coba sekarang. Kalau nggak urut, kayak apa contohnya? Ini aja deh misalnya. Saya membuat nilai sama dengan 10. Contoh ini aja deh. Kalau kita ini sudah stop belum ya?
Nah, keluarkan seperti ini. Oh, maaf, belum di set ininya. Ini harusnya yang di set aktif ini. Set aktif project. Saya run. Nah, keluarnya harusnya cuma tampil gitu aja. Kata tampil gitu aja. Ya, saya tutup. Saya tunjukkan lagi runningnya. Ini debug, step into, atau run to cursor juga boleh. Oke, nilai masuk ke main, nilai masih kosong karena belum keluar dan belum dieksekusi baris 7. Next line, nilai sekarang berisi 10. Terus next line lagi ditampilkan ini tampil ya. Nah, saya ingin ini yang nanti coba di putaran lagi next slide. Kebetulan nggak ngeprint apa-apa ya, cuma itu toh. Nah, saya ingin nanti kalau ini tampil satu misalnya ya, terus saya tampilkan tampil dua. Saya run. Ini kan artinya tampil satu dan tampil dua tuh dikerjakan semua kan ya, saya kasih enter aja supaya kelihatan. Ini kan artinya semua baris statement 789 itu semua dikerjakan. Nah, saya pengennya baris 8 itu enggak dikerjakan, pengennya. Atau saya akan ngecek deh bilangan ganjil atau genap. Kalau nanti angka 10 ini bilangan ganjil, maka saya akan menampilkan informasi bilangan ganjil gitu. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan if tadi. If ini kondisi. Kondisi yang harus menghasilkan true atau false, ya atau benar. Di if nilai di modulus gitu kan, kemarin ya kalau ganjil genap itu kan dibagi modulus. Di modulus 2 sama dengan gitu. Di if nilai modulus 2 sama dengan 0. Kalau sisanya 0 berarti kan genap ya. Kalau seperti itu saya tampilkan tampil bilangan genap ternyata. Nilai adalah bilangan genap. Ya. Terus ini tampil 2, tak kasih kemudian tampil 3, tak kasih lagi di sini tampil 4. Ya, coba saya run. Nah, keluarannya seperti ini. Ini bagaimana cara kerjanya? Ini adalah cek apakah nilai ini di modulus 2 0. Iya, benar. Ketika iya, maka baris 10 atau satu baris yang mengikutinya itu akan dieksekusi. Jika tidak, jika ini salah. Nah, baris 12, 13, 14, 15 ini ditampilkan 2, 3, 4 ini ditampilkan karena memang enggak, ini tidak dipengaruhi. Jadi baris ini baris 13 sampai dengan 14 tidak dipengaruhi oleh if ya. Nah, konsepnya bentuknya if itu adalah kondisi. Isinya itu adalah kondisi atau ekspresi yang menghasilkan kondisi. Nah, kondisi ini harus menghasilkan nilai 0 atau 0 ini dibaca dengan salah atau selain 0.
Selain nol apa? Ya bisa satu, dua, tiga, ya bisa nilai satu, dua, tiga, dan seterusnya. Gitu. Apa contohnya kondisi itu? Yang menghasilkan 01, iya benar, iya atau iya atau tidak, salah atau benar itu gimana? Ya kan bisa jadi, saya 5. Apakah sama dengan 7? Ya ini salah. Ya, terus 5 lebih besar. Jangan di sini. 5 lebih besar 7. Menghasilkan salah. Salah atau nol ya ini. Salah atau nol. Ini juga sama, salah atau nol. Kalau misalnya 6 kurang dari sama dengan 10. Iya, benar. Atau selain nol. Menghasilkan nilai selain nol. Gitu. Ya, ini disebut sebagai operator relasi. Apa saja operator relasi? Nah, ini yang ada di teori kemarin. Jadi di dalam teori sini, operator relasi itu ada banyak pilihannya. Ini kondisi, operator relasi, logika, yang menghasilkan benar salah. Jadi ada if, else, switch. Ya. False, salah itu nol. True, benar. Itu nilai yang menghasil. Selain nol itu pasti adalah benar. Boleh satu, dua, tiga, terserah. Nil, operator relasi atau kondisi yang menghasilkan nilai nol atau satu, benar atau ini contohnya ya, tadi yang saya tampilkan. Operator logika and or ini juga bisa. Contohnya and or ini seperti ini. Tadi kan saya contohnya pas selalu melibatkan nilai langsung. Nah, ini coba antara variabel dan nilai langsung boleh. Ini kan variabel, kar ini variabel, A ini nilai langsung. Misalnya tadi di, iya, kalau ini misalnya, nilai apakah lebih besar dari 17? Nilai kan 10 tadi. Berarti ini jawabnya, ya benar. Ya, enggak lah, salah. Oh, 10 kok nilainya. Salah atau nol. Begitu. Kalau saya ubah, nilainya bukan 10, tapi 7. Ini ganjil apa genap? Ganjil kan? Di modulus 2 bukan 0 nilainya, tapi 1. Sehingga harusnya nanti tampil 1, itu enggak muncul. Tapi tampil 2, 3, 4, ini harusnya muncul. Karena tidak dipengaruhi oleh if. Ini cuma sequence biasa. Adalah sequence biasa. Sehingga tidak dipengaruhi oleh. Jadi tiga baris di bawah ini kita jangan ini geser-geser terus nanti. Tiga baris di bawah adalah, nah coba saya kan bedakan sama tadi. Lihat ini. Ya, tampil 2, 3, 4 yang ditampilkan. Kenapa? Karena ini salah. Ketika hasilnya salah, maka baris 14 itu tidak dieksekusi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini kan kita inginnya hanya satu baris saja di yang dipengaruhi oleh if.
Gimana kalau saya pengennya yang dipengaruhi oleh if itu adalah beberapa baris? Nah, kalau beberapa baris, maka wajib dikasih kurung kurawal buka dan tutup. Ini saya copy, saya bikin kode di bawahnya. Saya inginnya semua baris ini dieksekusi. Tampil 1, 2, 3, 4 itu dieksekusi. Nah, caranya nggak cukup hanya dengan indentasi. Kalau di Python iya, tapi kalau di sini nggak. Apakah dengan menjorok seperti ini, maka ini semuanya itu ini akan dipengaruhi oleh if enggak? Ini contohnya ya, ini 7. Ini kan salah. Harusnya kalau salah, ini tok yang tidak yang dipengaruhi. Ya, karena cuma memang sebaris aja yang dipengaruhi oleh if tersebut. Coba ya kita run. Karena ini salah. Harusnya kan cuma itu 2, 3, 4 iya. Kalau tidak dipengaruhi artinya berarti tetap di print. Salah atau benar nggak peduli karena nggak dipengaruhi oleh if. Harusnya keluarnya seperti ini, cocok memang benar. Karena yang dipengaruhi oleh if itu hanya satu baris saja. Jadi 2, 3, 4 itu tetap di print. Karena indentasi itu tidak ada artinya. Yang ada artinya itu adalah kurung kurawal. Sehingga kalau pengennya 4 baris ini tampil 1, 2, 3, 4 ini dipengaruhi oleh if, maka kasih kurung kurawal buka, tutup. Nah, kalau seperti ini, berarti yang dipengaruhi oleh if itu adalah 4 baris berikutnya. Ya. Jadi dengan cara ini, dengan adanya kurung kurawal, artinya kan kurung kurawal itu badi kan ya. Maka 4 baris di bawah akan dipengaruhi oleh if. Itu coba saya tambahkan ya. Kalau tadi kan hanya 2, 3, 4, hanya satu saja yang dipengaruhi. Sekarang harusnya dengan kurung berawal, maka kondisi ya tidaknya itu akan mempengaruhi 4 baris berikutnya yang ada di dalam kurung berawal ini. Saya tutup, saya run. Nih. Karena hasilnya salah, maka if-nya itu tidak dikerjakan, gitu. Ya, kalau saya kasih di bawahnya, misalnya lagi tampil 5, ini kan tidak dipengaruhi yang 5 ini. 5 sama 6 misalnya. Ini selalu akan dikerjakan. Baris ini akan selalu dikerjakan. 2 baris ini akan selalu dikerjakan. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi oleh if. Ini tidak dipengaruhi oleh if. Sama seperti di atas ini. Coba kita lihat. Kalau salah, kan karena salah, maka kondisi dalam if tidak dikerjakan. Dia akan melanjutkan kerjaannya, ini dianggap sebagai sequence biasa. Ini 5, 6. Kalau misalnya bergenap, kita genapkan, benar, memang benar genap. 2 misalnya. Apa yang dieksekusi? Karena ini benar, maka ini dieksekusi 1 sampai 4, dan ini pun juga gitu, 5, 6 ini juga. Nah, gini. Dan sebelum saya bergeser ke if else, silahkan dipahami dulu. Silahkan jika ada pertanyaan. Lalu, sudah saya masih bisa didengar. Bisa, Bu. Oke, saya lanjut ya, karena tidak ada pertanyaan. Bu, izin bertanya sebentar, Bu. Iya, silahkan. Maksudnya genap ganjil itu yang ditampilkan atau gimana ya, Bu?
Eh, saya belum paham pertanyaannya, Justin. Siapa namanya tadi? Maksud Nah, Justin, Bu. Justin. iya, Kan gimana itu Justin? if-nya itu kan bilangan genap, makanya ditampilkan ya, Bu. Kalau misalnya ganjil itu maksudnya Oh, apa yang ganjil, Bu? Tadi saya telat. ini pro- ya program ini itu kan tujuannya untuk mengecek apakah suatu bilangan itu ganjil atau genap. Jadi awalnya sih karena saya ingin menjelaskan tentang percabangan if else. Salah satu contoh kasus yang bisa digunakan untuk menjelaskan percabangan itu adalah kasus untuk menyelesaikan permasalahan apakah untuk menentukan suatu bilangan itu ganjil atau genap. Oleh itu karena saya membuat bilangan yang namanya nilai. Saya coba-coba, saya isi bilangan ganjil, bilangan genap gitu kan. Nah, kita tahu bahwa untuk mendeteksi suatu bilangan itu ganjil atau genap, itu adalah kita cek dulu. Jika sisa bagi dengan huruf 2 angka 2 itu adalah nol, kalau dibagi 2 gampangannya. Kalau dibagi 2 sisanya nol, maka genap. Ya kan? Makanya saya tampilkan di sini, oh ya genap gitu. Tapi kalau bilangan itu ganjil itu diindikasikan oleh kalau saya bagi 2 sisanya adalah satu. Oh, saya paham tadi maksudnya ya. Saya yang salah ya. Saya yang salah. Harusnya ininya yang saya ubah, bukan ininya. Coba ini 12 ya. Saya modulinnya genap ya. Kalau genap kan sisanya pasti nol ya. Saya run. Karena genap, iya sisanya nol, maka di print. Oh bener kok, saya bener. Maka dia bilang, oh iya bilangannya adalah genap. Tapi kalau ganjil, saya ganjilkan, terus saya run. Sisanya berapa? Satu kan kok di modulus 2. Karena sisanya satu, berarti kan ini ekspresi ini menghasilkan nilai salah. Sisanya itu tidak sama dengan nol, sisanya sama dengan satu. Sehingga tidak dieksekusi. Kode atau statement yang setelahnya itu tidak dieksekusi. Satu tadi keempatnya tidak dieksekusi, dia mengeksekusi yang baris bawahnya. Kalau ini kan memang sequence biasa, tidak ada pengaruhnya if else ini. Iya benar salah, ya akan tetap dieksekusi di baris ini. Ya benar kok biasanya. Gimana Justin? Ada yang masih bingung? Paham, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sekarang saya lanjutkan. Ini saya komen. Saya bikin lagi kode baru untuk if else sekarang. Ini. Ya udah. Ini. Jakarta. Ini. Jadi kalau if else itu dikasih jika benar, gitu. Yang jika benar, jika kondisi benar, jika kondisi benar, baris di bawahnya dieksekusi. Jika salah, tidak dieksekusi. Akan mengeksekusi yang else gitu. Jika kondisi salah, baris else yang dieksekusi. Baris di bawahnya tidak, ya. Baris bawahnya tidak dieksekusi. Baris di bawahnya tidak dieksekusi. Baris else yang dieksekusi. Nah, iya harus dikasih else. Else-nya apa? Ini misalnya tampil satu-satu, satu nilai adalah bilangan ganjil. Ya,
Coba, yang 3 baris di bawah ini itu sabun biasa, nggak dipengaruhi. Intinya, kalau ada if, else, itu hanya satu yang dieksekusi. Ya. Hanya satu ini yang dieksekusi. Hanya satu baris setelahnya yang dieksekusi. Nah, ini kan nilainya 7. Kalau nilainya 7, apakah nilai modulus 2 sama dengan 0? Tidak. Nah, karena sisanya 1. Maka ini kan menghasilkan salah. Ketika salah, berarti baris ini tidak dieksekusi. Dia akan mengerjakan else-nya. Else-nya ini. Jadi nanti akan ditampilkan ini. Else ini. Dan sisanya ini pasti akan dieksekusi. Coba kita. Nah, ini. Jadi satu dari satu. Karena salah ya hasilnya ya. Ini kan salah. Tadi kan nilainya 7. Coba dilihat dulu. Dan silakan ditanyakan. Dipahami dulu. Jadi sasaran banyak yang pilih karena 7. Maka sisanya adalah 1. Makanya ini salah. Karena 1 itu tidak sama dengan 0. Nilai modulus 2 kan 1. 1 kan tidak sama dengan 0. Maka ini enggak dieksekusi. Yang dieksekusi adalah yang else-nya. Nah, sekarang kita genapkan. 10. Apa ini hasilnya? Karena genap, modulus 2 kan 10, 0. Iya benar. Tampil 1 yang akan dieksekusi. Ya. Sementara tampil 1-1 enggak, karena memang salah hasilnya. Ini kan benar yang di atas. Jadi kalau ada if else itu salah satu yang dikerjakan. Tampil 2, 3, 4 ya memang karena dia harus sequence yang harus di print. Gimana? Silakan dipahami dan ditanyakan jika ada yang masih bingung. Bu izin bertanya, Iya, silakan. if else-nya nggak usah pakai kurung kurawa ya Bu? Ini, tadi kan saya sampaikan, kalau hanya satu pinginnya yang dieksekusi atau yang dipengaruhi oleh if else itu hanya satu, ya hanya satu baris. Silahkan tanpa kurung kural buka dan kurung kural tutup nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau saya kasih kurung kural buka dan tutup juga nggak apa-apa. Boleh. Kalau saya lebih suka seperti ini bentuknya. Kalau dikasih. Else juga sama. Kita kasih. Jadi kalau memang hanya satu baris yang dipengaruhi, tanpa kurung kurawal pun nggak apa-apa. Gitu loh. Dengan kurung kurawal juga boleh. Ini sama saja dengan yang tadi. Ini kan saya kasih kurung kurawal buka dan tutup. Ini juga ada pasangannya. Jadi kalau multi-line, kalau yang dipengaruhi oleh if else itu adalah multi-line atau multi-statement, wajib dikasih kurung kurawal buka tutup. Seperti ini. Wajib dikasih ini. Kalau pengennya ini yang dieksekusi. Yang dipengaruhi oleh yang if-nya. Tapi kalau cuma satu baris, boleh ada, boleh tidak. Kurung kurawalnya itu boleh ada, boleh tidak. Gimana tahan? Ya Bu, Supaya terima aman, kasih. kasih aja kurung kurawal ya nggak apa-apa. Supaya aman. Juga seperti ini. Tampil 1, 2, gitu. Ini pasti nanti dua-duanya akan di print. Akan dipengaruhi ini dua-duanya ini. Jawabannya apa benar ini pasti ya. Tak salahkan ya supaya supaya else-nya yang dikerjakan. Nah, ini berarti tampil 1 dan tampil 1-1 dan 1-2 ini dikerjakan karena
Efek dari apa? Efek karena hasilnya salah. Sisanya 7 dimodulus 2 kan 1. 1 tidak sama dengan 0. Apakah sama dengan 0? Enggak kan? Makanya hasilnya salah, ini tidak dieksekusi, dia akan mengeksekusi else-nya. Jadi 1, 1, 1, 2 ini dieksekusi karena hasilnya else. Hasilnya salah. Sementara tampil 2, 3, 4, ini karena memang benar salah, dia akan dieksekusi. Ini saya hapus, nggak apa. Kenapa? Karena ini kan cuma satu baris memang yang dipengaruhi oleh if. Ya kan? Kan cuma satu baris. Lah kalau saya buat dua baris terus nggak saya eksekusi gimana? Nggak saya kasih body. Tampil ini satu satu genap, ini satu dua genap. Apa yang terjadi kira-kira? Ini error nanti. Kenapa? Karena if itu ada pasangannya yaitu ini, dia akan if ini akan mempengaruhi baris 59, else akan mempengaruhi ini. Lah, ini gimana ini nasibnya? Oke, nggak apa. Satu dua dianggap sebagai sequence nanti. Bakal dianggap sebagai sequence biasa. Yang bikin error apa? Ini. Karena else muncul tanpa if. Karena di bentuk yang tadi, itu nggak ada. Else itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau else if ini harus ada if-nya dulu di depan. If dulu, terus else if. Gini bentuknya yang benar. If bisa berdiri sendiri, tapi kalau else harus punya pasangan if yang sebelumnya. Nah, kalau ini apa salahnya tadi yang ini? Salahnya adalah else ini tiba-tiba ujuk-ujuk gitu loh. Karena if yang ini kan bentuk yang model ini, if saja tanpa else. Karena ada satu baris ini. Jadi seolah-olah sebenarnya kayak gini. Nah, gini. Printf ini dipengaruhi oleh if, ini sekuen biasa, else, lah ini yang bikin error. Coba saya run. Di compile error ini. Ini pesannya. Else without if. Errornya. Ujuk-ujuk ada if. Nggak boleh. If itu nggak boleh berdiri sendiri. Harus dengan, maaf, else itu tidak boleh berdiri sendiri. Harus dengan if. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Supaya nggak error. Ya, kalau nggak supaya nggak error, ya nggak boleh ada tiba-tiba else. Aneh. Tapi kalau maksudnya itu membuat if else, ya ini buatlah ini jadi body aja. Gitu. Ini dikasih kurung pramuka. Ini baru nggak error. Karena ini ada pasangannya. Oke. Tadi jawabannya apa? Oh, nilainya 7. 7 berarti dia ganjil. Ketika ganjil, coba lihat. Berarti satu, satu genap, satu, dua genap, nggak dieksekusi. Yang dieksekusi langsung ke ganjilnya. Jadi kesimpulannya, kalau mau aman, setelah if itu langsung aja kasih kurung berawal. Mesti satu baris atau dua baris statement, nggak masalah. Kalau mau aman. Ya. Jadi jangan lupa ngasih kurung kura buka dan tutup. Pokoknya intinya kalau tanpa kurung kura buka dan tutup itu yang dieksekusi itu hanya satu baris setelahnya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Udah ya, saya lanjutkan sekarang. Udah, karena kita kan belajar if else. Sekarang kita coba lihat praktikumnya.
Di praktikum ini kita buka yang di sisi 131. Yang dikerjakan adalah ini kondisi itu harus menghasilkan benar atau salah. Benar itu kondisi benar atau salah. Benar itu selain 0, diindikasikan dengan selain 0, 0. Salah itu adalah nilai 0. Pakai apa? Kondisi. Boleh seperti ini. If 1. Ini if kecil ya hurufnya. Ini artinya benar. Hasilnya benar. If 0. Ini salah. Boleh langsung seperti ini. Ya. Kalau else tanpa kondisi. If 1 tidak sama dengan 2. Ya benar ini. Memang benar kan? Tidak sama dengan kan? Ya. Nah, ini kerjakan yang if else dulu. Ini kok sudah switch ya. If else dulu. Ini sudah ada switch-nya belum? Jadi kerjakan nanti percobaan nomor 1 sampai 5 ya. 3.1 ada di sini. Percobaan 1 sampai dengan 5 dan lab resmi 3A, BC. Enggak boleh. Enggak apa-apa, nomor 3. 3A, BC. Ini satu anak yang mengerjakan 3A, BC. Lab resmi, mana? 3A, BC ini satu anak yang isi. Karena meran folder aja ya. Dan, terus ini BC 32 Part 3 oh, ini pakai if as if ya. Itu boleh yang tadi ini sudah else if. Oke, balik ke yang nomor 1. Ini ada switch ya, Kak. Kalau ada, saya jelaskan switch juga. Ya, if else dulu ya. Oke, baik itu sampai di sini teman kita ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada saya tutup. Jangan lupa kelas yang reguler ya. Presensi dulu, jangan lupa. Mau saya tutup. Udah ya. Terima kasih perhatiannya.
Kita ketemu minggu depan ya, sesuai jadwal. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana, Bu?